Pilih iPhone XR atau iPhone X? Sebenarnya perbedaannya apa sih? Dan mana yang menurut Kope layak dan paling worth it buat dibeli di tahun 2021 ini dan bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan? Mau tahu jawabannya? Maka kalian harus simak video ini sampai habis, karena jawabannya ada di akhir video, tapi penjelasan detailnya ada di pertengahan video. Jadi jangan di skip dan tonton dari awal sampai habis. Kemiripan antara iPhone X dan XR series ini ngebuat banyak banget orang bingung mau pilih yang mana, apakah iPhone X atau iPhone XR. Ditambah lagi emang harga mereka ini udah nggak beda-beda jauh banget gitu, mirip-mirip gitu. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam, ada perbedaan yang signifikan antara iPhone X dan juga iPhone XR. Lalu menurut Kope mana yang paling worth it dan yang paling layak untuk dibeli di antara dua series ini? Dalam video kali ini, kita akan meng-compare kedua series ini dan kita bagi menjadi 6 faktor yang bisa kalian pertimbangkan dalam memilih antara dua series ini. Dari faktor ukuran, faktor resolusi layar, faktor kamera, performa chipset, baterai, dan juga harganya. Jadi kita akan langsung masuk aja ke bagian yang pertama. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang resolusi layar dari kedua series ini, gengs. iPhone X ini memiliki teknologi Super Retina OLED dengan resolusi layar 1125 dikali 2436 pixels. Sedangkan iPhone XR ini memiliki teknologi Liquid Retina IPS LCD dengan resolusi layar 828 dikali 1795 pixels. Di atas kertas, memang iPhone X ini lebih unggul dibanding iPhone XR dalam hal resolusi layar. Kerapatan warna dan pixels juga lebih enak aja dilihat di iPhone X ini dibanding iPhone XR ya. Ditambah lagi emang ukuran dari iPhone XR yang layarnya ini 6,1 inch dan iPhone X 5,8 inch itu juga berpengaruh terhadap kerapatan warna dan juga pixels yang ada di kedua smartphone ini. Jadi konklusinya, kalau dari segi resolusi layar, Kope pasti akan memilih iPhone X karena emang teknologi dan resolusi layarnya itu lebih bagus dibanding iPhone XR. Kalau kalian pilih yang mana? Perbedaan yang paling kasat mata di antara dua series ini adalah dari ukurannya. iPhone X ini memiliki ukuran 143,6 dikali 70,9 mm dan iPhone XR ini mempunyai ukuran 150,9 dikali 75,7 mm. Jadi, yang mana yang lebih baik? Itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Jika kalian suka iPhone dengan ukuran besar, maka pilihannya adalah XR. Atau kalian suka yang kecil aja dan pas di genggaman, itu pilihannya menjadi iPhone X. Tapi yang nggak serta-merta iPhone XR ini juga nggak enak buat dipegang ya, gengs. Karena ada aja user yang tangannya mungkin besar dan lebih nyaman untuk megang iPhone XR ini dibanding iPhone X. Dan begitu pun sebaliknya. Konklusinya, kalau ditanya mana yang lebih baik, sebenarnya pun admin Kope ini terbagi menjadi dua kubu. Ada yang lebih suka memegang iPhone XR, ada juga yang lebih suka memakai iPhone X ini. Kalau kalian yang mana? Dari segi kamera, kedua iPhone ini sama-sama menyematkan kamera beresolusi 12 megapiksel di kamera utamanya. Perbedaannya ada di iPhone X dengan dual kameranya, sedangkan iPhone XR dengan single kameranya. Lalu akan timbul pertanyaan nih, apa bedanya dual kamera dengan single kamera? Secara teori, dengan adanya dual kamera ini, yang salah satunya adalah lensa zoom, itu memungkinkan kita untuk dapat memfoto yang jaraknya cukup jauh. Dan juga hasilnya akan jauh lebih baik ketika kalian ingin mengambil telefoto dengan menggunakan lensa zoom ini. Beda hanya dengan iPhone XR yang memang hanya bisa mengandalkan digital zoomnya aja karena memang cuma single lens kayak gini nih. Di sisi lain, itu akan berpengaruh juga dengan mode portrait di antara dua iPhone ini, gengs. iPhone X dengan dual kameranya, yang mana salah satunya adalah lensa zoom, memungkinkan kita untuk mengambil mode portrait dengan objek apapun. Berbeda dengan iPhone XR yang mengharuskan adanya objek manusia. Ya walaupun itu bisa diakalin dengan mendownload aplikasi ya, tapi kan repot aja gitu. Kalau mau ambil portrait mode harus download aplikasi dulu. Nggak kayak iPhone X yang bisa langsung dari fitur kameranya. Tapi, ada tapinya. Tone warnanya dari foto yang dihasilkan oleh kamera iPhone XR ini cakep banget dan gua approve banget. Semua admin Kope kayaknya approve banget dengan hasil foto dari kamera iPhone XR ini. Warnanya keluar, tone-nya juga cakep. Pokoknya mantep lah. Kalau iPhone X ini ya bagus juga, cuman kalau disandingkan dengan iPhone XR, kita sih lebih milih iPhone XR yang pasti. Karena emang teknologinya udah sama dengan iPhone XS dan XS Max.
Keren banget pokoknya. Jadi konklusinya untuk kamera, admin Kopek suaranya sangat-sangat bulat untuk lebih mengunggulkan iPhone XR dibanding iPhone X ini. iPhone X ini dirilis pada bulan September 2017, sedangkan iPhone XR dirilis pada bulan September 2018. Perbedaannya hanya 1 tahun aja. Di iPhone X ini, Apple menyematkan chipset A11 Bionic, sedangkan iPhone XR ini disematkan chipset Apple A12 Bionic. Sebenarnya secara kasat mata nggak terlalu banyak ya perbedaannya kalau yang admin Kopek rasain. Tapi Apple sendiri mengklaim bahwa chipset A12 Bionic yang ada di iPhone XR ini lebih cepat 6,15% dibanding chipset A11 Bionic yang ada di iPhone X ini. Konklusinya adalah tentu saja Kopek lebih memilih iPhone XR dengan chipset A12 Bionic karena emang chipset terbaru pasti akan lebih bagus dibanding chipset yang sebelumnya. Apple kan selalu gitu, selalu mengoper dengan yang sebelumnya, bukan dengan yang lain. Dari segi baterai, iPhone XR ini lebih unggul ya gengs dibanding iPhone X, karena iPhone XR ini memiliki kapasitas 2942 mAh dibandingkan dengan iPhone X yang hanya 2716 mAh aja. Tapi kalau dipakai sehari-hari, gimana sih rasanya? Apakah emang iPhone XR lebih unggul dibanding iPhone X? Jawabannya adalah iya. Karena iPhone XR ini memiliki 2 faktor pendukung yang membuat baterainya lebih awet. Yang pertama, ya kapasitas baterainya emang gede aja. Dan yang kedua adalah faktor dari layar iPhone XR yang hanya memakai liquid retina IPS LCD yang membuat pemakaian baterainya itu lebih awet dibandingkan iPhone X yang memakai Super Retina OLED. Jadi konklusinya tentu saja iPhone XR lebih unggul di faktor baterai ini, gengs. Kita masuk ke dalam faktor yang juga nggak kalah penting dibanding faktor-faktor lain yang udah kita bahas ya gengs, yaitu faktor harga. Seperti yang udah gue bilang juga di awal, bahwa kedua smartphone ini memiliki harga yang hampir-hampir mirip saat ini. Ketika video ini diupload di Kopek sendiri, harga iPhone X ini start dari 5,7 jutaan aja, sedangkan iPhone XR di 5,9 jutaan aja. Bedanya cuma 200.000, dan itu membuat kalian tambah bingung kan? Pasti dong. Tapi jangan khawatir, kita akan kasih kesimpulannya tentang kedua smartphone ini. Semoga itu bisa membantu kalian untuk memilih mana yang lebih baik untuk diambil di antara dua smartphone ini. So, based on beberapa faktor yang udah kita bahas di atas, kita akan kembali ke pertanyaan awal. Mana yang lebih baik? Apakah iPhone XR atau iPhone X di antara kedua series ini? Maka jawaban kami mutlak belilah iPhone 12 Pro Max. Tapi jangan khawatir, kita akan coba memberikan sedikit gambaran buat kalian agar kalian tidak bingung untuk menentukan antara iPhone X atau XR ini. Karena emang kalau ditanya lebih bagus yang mana, tidak ada jawaban mutlak sebenarnya, gengs. Tergantung lagi ke selera dan juga budget kalian dan juga kebutuhan kalian. Tapi akan Kopek sedikit berikan kesimpulan ya untuk masing-masing dari iPhone ini, kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari si iPhone X terlebih dahulu. Kelebihan dari iPhone X ini adalah resolusi layar yang emang lebih tajam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah desainnya emang yang lebih premium. Dari segi estetika emang ini lebih cantik sebenarnya. Dan juga emang finishingnya juga lebih glossy dan lebih premium. Lalu juga ukurannya juga lebih compact, pas aja gitu di tangan, dan untuk penggunaan satu tangan emang cakep banget. Tapi untuk kelemahannya, dia emang chipsetnya di bawah iPhone XR yang berpengaruh terhadap umur dari si iPhone X ini. Udah pasti lebih cepat dibanding iPhone XR ini. Dan juga dari segi hasil kameranya ya, itu bukannya jelek, cuman kita lebih prefer dan lebih condong ke arah iPhone XR yang emang lebih cakep. Cukup untuk iPhone X, kita akan langsung ke iPhone XR, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari iPhone XR ini adalah kapasitas baterainya yang memang lebih besar, dan itu akan berpengaruh untuk mobilitas kalian selama di luar ya. Jadi kalau kalian misalnya mau keluar gitu, nggak perlu khawatir lowbat kalau kalian pakai iPhone XR ini. Lalu yang kedua adalah kameranya yang emang hasil fotonya itu cakep banget, tone warnanya dapet, nggak pucet, pokoknya keren lah. Kalau kalian punya online shop dan mau foto produk dengan iPhone XR ini, kami rasa udah cukup banget, memenuhi lah standarnya, dan ini udah keren banget pokoknya, mantap. Kekurangannya adalah emang kerapatan pixel dari layarnya ini di bawah iPhone X. Ya sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih, kalau kalian plototin banget kayak gini mungkin terlihat gitu, cuman itu tidak terlalu berpengaruh.
Lalu juga dari segi kameranya yang memang support hanya untuk ada objek manusia di mode portraitnya. Jadi agak sulit aja gitu, walaupun bisa diakalin dengan kalian download ada aplikasinya. Terus juga bisa dibilang desainnya kurang premium dibanding iPhone X. Walaupun iPhone X series di bawahnya, tapi desain iPhone X itu emang lebih premium dibanding iPhone X hari ini. Tapi buat kalian yang emang nggak terlalu memusingkan tentang desain, iPhone X hari ini bisa jadi pilihan yang sangat baik sekali. Lalu siapa orang yang pantas buat beli iPhone X dan orang yang pantas buat beli iPhone XR? Nah, buat kalian nih yang suka dengan desainnya yang lebih premium, yang lebih cantik kayak gini, ditambah juga dengan ukurannya yang compact dan pas di tangan, dan juga kalian butuh kamera zoomnya ini untuk telefoto, maka iPhone X ini merupakan pilihan terbaik buat kalian. Ini udah cakep banget. Tapi jika kalian emang lebih banyak di luar, butuh kapasitas baterai yang gede buat si iPhone kalian, dan juga kameranya emang yang udah cakep dan support buat kalian foto-foto produk misalnya, maka pilihannya adalah iPhone XR. Balik lagi ke kebutuhan dan juga budget kalian ya gengs. Itu adalah faktor utama yang harus kalian perhatikan jika kalian ingin membeli iPhone. So pilihan kalian yang mana? XR atau X? So thank you buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum, see you again in the next video. Harga mereka ini udah nggak jauh-jauh beda amat gitu, udah mirip-mirip banget. Oke, take 3 isi.